hero signature dari Clover sudah digunakan untuk kali ini. El Clasico baru draftnya aja udah panas banget. Gue ngeliat ini bener-bener kalau misalnya kalian ngikutin dari dulu banget, ini udah kayak hero signature banyak banget kedua belah pihak yang diamankan. Antimes dengan Uranus, Lancelot dengan Albert, dan bahkan Pakuito, Grok, Kagura, hero signature banyak banget dari Hoshi, dan bahkan EVOS Legends sudah mempersiapkan counternya. Tapi untuk kali ini dari draft Opung Wawa, dari draftnya memilih ke arah mana untuk kali ini? Saya seharusnya sih ke arah RRQ sih. Mereka bisa ngerusuh di awal dengan adanya Grok juga. Oke, kalau Thalia? Karena Om Wawa RRQ, aku EVOS deh kalau gitu. RRQ 1, EVOS 1, this is it. El Clasico MPL season yang ke-8, kita langsung menuju ke line of drone untuk memperlihatkan akankah Raja dari segala raja yang menang ataukah Sang Raja Hutan akan berteriak roar di arah line of down. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Sin di god lane dan juga Anti-Match masih berada di off lane kali ya. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Wan. Perlahan-lahan namun pasti begitu pula dengan ada satu buah Seime Umbrella langsung dilontarkan racknya. Langsung mundur lagi. Sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagain seorang Versix dulu. Bayi macannya di peeling off dulu karena Wan. Kita tahu Finn maksudnya bakal ngedistract banget atau ngeganggu ke arah jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu kalau Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu tim fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Bahkan Versix udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bang Sin. Dan Wan bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin sebuah Little Wonder. Wan bakal coba dipasang begitu saja. Tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya wings. By wings masih bisa untuk kabur. Nggak mau terlalu panik. Nggak mau gunain flickernya. Karena dia bakal tahan sampai ada wild card. Meanwhile RKT bakal coba untuk ngegigit VYN sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan. Versix tertinggal. Sudah level 4. Akan cover spot. Tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu. Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Berotasi di arah mid lane dan langsung memberikan gempuran kepada seorang Wan. Masih ada Wings by Wing, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi. Death Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn. Kali ini Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang RRQ Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya, benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin Wan. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang, yang overtime dikeluarkan. Wan belum level 4, Garber of Ice Tank dipasang begitu saja. Power of Nature, tapi Wings by Wings masih menyelamatkan seorang Wan. Meanwhile di bottom lane Anti-Match benar-benar mengganggu pergerakan dari R7 dan Turtle belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang VYN menuju ke arah seorang Turtle. Dibuka begitu saja. RKT nggak ada stiker RRQ. Digigit VYN yang sudah level 4 by Tengkupa. Dan ternyata Feather Attack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kali ya. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk men-zoning out. Ini dia scene-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan ada Meteor Shower. Finn dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Grangernya harus tumbang. Dan ini dia Clovernya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Feather Attack juga di pop up, cukup sekarang Groknya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item Kupapanya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas.
Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus. Tapi Retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah River. Meanwhile dari bottom lane, Anti-Match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim Default Legends. Lihat di arah top lane sana, satu buah Retribution diamankan oleh seorang Versik. Gold buff-nya diamankan. Feather Extract dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim Default Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQ Aussie. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat, ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim, tapi ternyata di sisi lain, para pemain dari tim EVOS Legends mereka struggle Israel karena Clover hero scalingnya cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Thalia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang Anti-Match langsung jadi bulan-bulanan di posisi terdepan. Tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran 3 pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di pop up untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Varsha. The Better Ice Strike yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane Ranger Mas. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Pada Extract telah dikeluarkan. Tapi dari top lane, bahkan dengan pertolongan dari seorang Wan, berhasil mendapatkan gold turret. Dan outer turret energi shieldnya sudah hilang. Dari itemnya silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar. Dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari play-nya. Groknya sendiri masih di Warrior Boots-nya. Dan masih menantikan untuk next itemnya Power X untuk Lancelot. Dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan ada Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Thalia. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Kupa ke arah seorang R7. Nge-buying time aja dari R7. Benar-benar nge-zoning karena kali ini Lancelotnya dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak ke arah objektif di area top lane Versix. Dan Soratanya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana Ranger. Oh, solo kill yang dilakukan. Federasi telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk mengusir mundur seorang Clay. Clay nggak ada yang overturn. Jadi it's okay untuk Percy. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane. Lihat Anti-Match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret. Satu cutting minion yang bagus dari Anti-Match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-Match belum di-burst. Dia masih ditahan. Masih terlalu kuat. Masih terlalu berat untuk di pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi. Dengan ult yang dimiliki dari tim RRQ Aussie masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clear minion saja. Sedangkan Wan di arah bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7 pada saat dikeluarkan, bakal digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak ada berikan lagi. R7 seorang diri, lihat 2 versus 1 apakah mampu bisa menumbangkan. Tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Pancer telah dikeluarkan, Rek menjadi pilihan. Bakal masih menggunakan pancernya dari seorang Albert. Dan RKT pun harus tumbang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini Anti-Match gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, Anti-Match harus mundur ke arah belakang. Dan satu buah meteor sawah sembur. Hanya untuk keliling minion di arah mid lane, Opung Wawa. Yes, nice play dari kedua tim. Bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar tidak bisa keluar. Dan kembali ada double team yang terjadi juga. Dan Versik ternyata, apakah dia masih bisa sangkal untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Thalia? Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan ada Meteor Shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane. Mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran EVOS Legends. Gak mau dikasih, tapi dengan adanya satu buah item Kupa mencoba untuk memperlambat. Dan kali ini masih bisa ditahan. Outer turret di area mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ. Dan masukin kita menit ke-7. Perbedaan network 2000 diungguli oleh RRQ Aussie sejauh ini. Dan player goldnya by Live Mandiri Albert memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga. Karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game. Karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana tuh? Tapi kita lihat di sini bakal ada tim fighting overtime telah keluar. Dan sana tadi keluar menuju ke arah seorang Clay. Tapi lihat barir 1 kali 24 jam. Portal telah dibuka. FVN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan. Tapi ternyata masih ada wall chest tunggu ke arah belakang. Dihindari pada yang dengan satu buah Taurus. Tapi ternyata Meteor Shower. Lihat backup dari kedua belah tim. Semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan. Dan bahkan EVOS Legends pun membuka
posisi dari Persik kali ini pun nggak bisa digapai Arkeosi. Ini permainan yang luar biasa, dan lihat kalau kata R7, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Video. Pokoknya download di aplikasi dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Persik lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower untuk clear minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Ultimate harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Pakuitonya tidak mau maksa ke arah seorang Haritan. Bahkan Ultimate, ini over telah dikeluarkan. Still survive di mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Ultimate still survive di bottom lane. Albert tershutdown, 1 poin cadangan sudah hilang. Dan bahkan Hadian Abu di mid lane soal RKT. Melilih seorang ke PYN, gak punya flicker lagi. PYN udah ada flicker, ternyata Dead Sonata digodnya begitu saja, dan bahkan PYS masih dengan santai, nyaman, tentram, gak mengenai flickernya. Meanwhile di arah mid lane, R7 mencoba untuk memukul anti-match, dan kali ini belum bonyok, belum bencol, masih coba ditahan, dan tidak ada minion untuk mid lane. Wah, ada play from Arkeosi dan EVOS Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico tas-tas sang bayi macan mulai membalikkan keadaan. EVOS Legends mulai mengkontrol laningnya dari lane of dark, dan bahkan pada estek bicara soal vaksin, satu hit terakhir, vaksin still survive, dan bahkan tidak ada Python Kupa ke arah belakang Thalia. Gempuran yang tiada hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan ngebuying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Om Wawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup, dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah atau bakal mengarah ke attack item kah? Dan untuk Ranger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike di sana, ada Brute Force, ada Endless Battle juga, dan teamfight-nya di sini masih menjadi saling pop satu sama lain juga, Oji. Oke, langsung aja Bang Sin diamankan, 1 untuk 1, Wan tidak ada, dan bahkan Bang Sin gak ada retribusi siapa yang masih diamankan, tapi sepertinya Persik mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan 1, PN di depan sana, R7 terlalu dini, terlalu memaksakan kontes dikeluarkan, dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Abor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpikau, tapi ternyata 1 jab terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Thalia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane. Begitu pula dengan adanya Clover yang langsung melakukan split push di area top lane, dan Finn langsung membuat satu buah Athena Shield untuk mendinai magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover. Dan anti-match bundle banget bahkan dari seorang Persik mencoba untuk nge-cutting di area mid lane, dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarat. Begitu pula dengan adanya Ray yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena Dead Sonata yang cukup sakit dan langsung dipulangkan. Bahkan Meteor Shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman EVOS Legends. Meanwhile di arah bottom lane, Lord mulai masuk anti-match untuk mengcutting para pemain dari tim Arkeosi. Raja dan sekarang Raja, 1 buah pancar, 1 buah sorot sekarang belakang, tapi damage-nya baru aja sedikit. Pada saat digunakan, Albert mencoba menggocek, mendikoy, dan bahkan gak berhasil mempick off seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan 1 buah Lord baru bisa membubarkan 1 inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak, dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh, bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim EVOS Legends. Nah, replaynya Omawa. Yes, tadi dia untuk replaynya sendiri melihat Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh Ultimate. Dia itu sangat sekali dari depan, dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya, dan momentum beralih ke EVOS Legends. Dan ini PR banget untuk Arkeosi sekarang adalah bagaimana EVOS Legends mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bahwa Meteor Shower damage-nya bakal reduce sangat besar sekali. Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turretnya harusnya diamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1 kali 24 jamnya, dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari 1 buah Ice Queen One membuat Ultimate setidaknya gak bisa mendekat ke para pemain dari tim Arkeosi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan Purple Buff, Thalia.
Yes, berhasil mendapatkan particle buff dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Dead Sonata yang di pop up tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan area anti-match yang melakukan fast check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versingsnya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan nge-pressure hingga ke arah base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor turret di area bottom lane? Oh, Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di pick off. Albert di pick off, tidak ada Lord untuk RRQ Hoshi. Dan tidak ada Lord ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih purple buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke arah late game. Dan real time win probability menuju ke arah 66%. EVOS Legends, sang raja hutan, memiliki 66%. VYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1x24 jam. Anti-match berada di depan sana. Menjaga posisi sedangkan Persik dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda Restrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari RRQ Hoshi. Dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari RRQ Hoshi kali ini kalian. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Windtalker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versik terkena portal, langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower. Tapi Versik masih ditahankan aja di badan oleh seorang Rek. Itu pula dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang. Mengincar ke arah seorang Wan, tapi ternyata dia yang harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar. Dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar. Kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower ditahan aja. Finnya cukup sekarang dia harus kembali ke belakang dan ada satu buah wild charge. Tapi mega kill yang bagus banget. Versik berhasil menumbangkan R7 di atas Rangerman. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan lihat anti-match bakal nge-buying time. Anti-match keblok semua pemain RRQ Hoshi. Untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah lord. Dan terlambat. Anti-match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjat. Bakal coba digoceng dengan digoceng. Satu piring tetangga. Dengan tarian piring dari anti-match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik. Sedangkan lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, ini dia. Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-match, lihat dia berani banget untuk ngezoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba di decoy. Bajam Kupa dikeluarkan. Federasi telah keluar. Albert gak punya buff ungu. Tapi kali ini lihat Fenya harus mundur ke arah belakang. Yang ingin masih coba ditahan. Meteor Shower diberikan. Berhasil menumbangkan Lord. VN ke arah belakang. VN bakal sumbangin. Tapi lihat satu buah hari sama Persik dikeluarkan. Bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Persik masih coba bertahan. One battle situation. Bayalian pun berhasil menumbangkan Persik. Syata didapatkan. Dan base-nya EVOS Legends masih bisa dapetin satu buah parsa yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur. Base-nya masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Sama Persik dikeluarkan. Dan ternyata Giga take the Clover down kali ini Thalia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legends. Mereka berusaha untuk melakukan endgame karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikkan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike push karena bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman. Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini beternya hilang. Maka coba dipaksakan begitu saja. Tapi Rek masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik. Retreat informasi telah diberikan. EVOS Legends kehilangan satu buah gigi. Ini betul turret. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi. Dengan dipaksakan one by one situation. Untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang Versik yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam Versik dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawan.
Yes, dan juga gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada 2 Immortal yang dipegang oleh Arky Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya, pastinya respawn time akan lebih lama juga sih, Oji. Oke, tapi kali itu lihat Meteor Shower dikeluarkan. Anti-match menang semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini anti-match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi win. Real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower telah dikeluarkan. PDS bakal ditumbang ini. Overton langsung menujam seorang Wananama dari Ponti ini harus hilang. Anti-match menang semua damage yang diberikan. R7 fokus ke arah seorang versi. Warnya terpisah menjadi 2. Tapi apakah ini akan menjadi 1 untuk 1? Tapi ternyata tidak. R7 masih bertahan untuk kabur. Sedangkan anti-match juga. Sedangkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak. Berhasil mendapatkan apakah Versik terguling. Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya saman pun. Mencoba dijemput tapi Winston Sanchez gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bakal lihat mencoba untuk dipaksakan aja. Arky masih mau lebih mengincar karena seorang Blackdown menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain Arky Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya One yang sebentar lagi akan respon. Tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan Arky Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lord. Jadi menghilangkan Uranusnya ke tangan Arzavan dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah 1 buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi Arky Hoshi. Beli 1 gratis 1 yang dilakukan Arky Hoshi kali ini. Beli 1 Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari Arky Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada Esek dikeluarkan, langsung ada Meteor Shower, memukul numur para pemain dari EVOS Legends. Ada VN di garis depan, masih coba ditahan, membuka Power of Nature. Tapi ternyata gak ada wall charge, kali ini Clean yang di arah top lane untuk mendapatkan 1 buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang, Flicker digunakan, hingga overtime terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih, Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana, 1 poin diamankan, wall charge menghilangkan seorang Clover dan mereka kehilangan lagi Clover. Salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Lihat, PDS telah dikeluarkan, dan juga rasa RKT, R7 pun masih bertahan, dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini lihat sekarang satu papan menunjukkan seorang versi terus dikeluarkan, nggak mau terus terburu-buru dan R7 fokus karena One dan masih ada 1 buah wings by wing. Sedangkan Ultimate menang semua damage yang diberikan. Meanwhile dari bottom lane mereka hampir kehilangan turretnya Thalia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalnya pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, Versiknya hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menjadi sandbag dan Arky nampaknya akan mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Mas. Oh my god, what a epic comeback from Arky Hoshi, take the game 1. Ini bencana Opung Wawa, silakan. Wah, gila. Ini yang namanya ya early advantage dipegang sama Arky Hoshi. Setelah itu mid to late-nya dipegang sama EVOS Legends. Dan ternyata tiba-tiba satu momen saja di mana hampir mendapatkan base tadi dan bahkan hampir mendapatkan game yang pertama. Secara tiba-tiba masih bisa di defense juga karena punya high ground defense yang banyak datang dari Arky Hoshi dan mereka berhasil untuk mendapatkan mid inhibitor. Dan